Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Cinta, sebuah kata yang singkat, namun tak ada kata lain yang lebih sering digunakan untuk membenarkan tindakan manusia, baik yang termulia maupun yang paling kelam. Di dunia kita, cinta sering dipuja sebagai kebaikan tertinggi. Lagu-lagu, puisi, cerita-cerita klasik, bahkan ajaran keagamaan sering memuliakan cinta sebagai puncak dari kebajikan. Namun disinilah letak pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Cicely Bock. Apakah cinta dalam segala kehangatannya dapat membenarkan tindakan yang secara moral keliru? Bock tidak meragukan bahwa cinta bisa menjadi kekuatan positif. Tapi ia juga dengan jujur melihat kenyataan bahwa cinta telah digunakan dan seringkali disalahgunakan untuk menjustifikasi kebohongan, pengkhianatan, bahkan kekerasan. Ia menantang gagasan bahwa cinta itu netral atau otomatis baik. Baginya, cinta adalah fenomena yang kompleks, penuh paradoks, dan tidak lepas dari pengawasan etika. Pikirkan cinta seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu bisa berbohong demi melindungi anaknya dari rasa sakit. Seorang ayah bisa menutupi kesalahan anaknya di hadapan hukum demi rasa cinta yang mendalam. Apakah tindakan itu mulia atau justru berbahaya? Di mata Bock, cinta yang menyilaukan bisa menutupi mata kita terhadap nilai moral yang lebih besar. Ia menulis, cinta yang melindungi hanya satu orang dan mengabaikan keadilan bagi banyak orang lain adalah cinta yang mengarah pada ketidakadilan. Dalam banyak kasus, orang membenarkan tindakan tidak etis karena merasa cinta mereka cukup untuk menutupi konsekuensinya. Tapi cinta yang sehat, kata Bock, adalah cinta yang tidak membutakan, melainkan mencelikkan. Ia tidak menghapus pertimbangan moral, tapi malah memperkuatnya. Dalam ranah etika, kita sering dihadapkan pada konflik antara cinta personal dan tanggung jawab moral universal. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Seorang dokter mungkin mencintai seorang pasien lebih dari pasien lainnya, tapi ia tak boleh memberikan perlakuan istimewa karena etika profesinya menuntut keadilan. Seorang pemimpin mungkin memiliki kasih sayang kepada keluarganya, tapi ia tak boleh menggunakan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Bock menyoroti bahwa di dalam masyarakat yang beradab, kita dituntut untuk membatasi cinta dalam bentuk tertentu demi etika kolektif. Ini bukan berarti kita harus mencintai lebih sedikit, tapi mencintai dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Ada pula situasi yang jauh lebih rumit, cinta yang bertabrakan dengan cinta lainnya. Apa yang harus dilakukan seorang wanita yang mencintai dua orang sekaligus? Apa yang terjadi ketika cinta kepada anak harus dibenturkan dengan cinta kepada pasangan yang menyakitinya? Atau ketika cinta terhadap bangsa harus bertentangan dengan cinta terhadap kemanusiaan? Bock mengajak kita merenungkan bahwa cinta bukan selalu tentang memilih yang baik dari yang buruk, tetapi seringkali memilih di antara dua hal yang sama-sama baik atau sama-sama menyakitkan. Dan dalam pilihan itu, etika menjadi lentera. Bentuk cinta yang paling berbahaya menurut Bock adalah cinta yang dijadikan dalih untuk egoisme. Cinta yang berkata, aku melakukan ini karena aku mencintaimu, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah keinginan untuk mengontrol, mengatur, bahkan menghancurkan. Kita melihatnya dalam hubungan yang posesif, di mana cinta dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan orang lain. Kita menyaksikannya dalam relasi kekuasaan, di mana cinta menjadi alasan manipulasi. Bock menekankan bahwa cinta sejati tidak mengorbankan integritas moral orang yang dicintai. Cinta bukan tentang memeluk terlalu erat
sampai orang lain tak bisa bernapas. Cinta adalah tentang memberi ruang, dan dalam ruang itu, kepercayaan dan nilai bersama tumbuh. Jika cinta hanya didasarkan pada emosi, maka ia akan terombang-ambing oleh waktu, suasana hati, atau keinginan sesaat. Tapi jika cinta dibimbing oleh etika, maka ia menjadi sesuatu yang dapat bertahan, bukan hanya karena ia terasa baik, tetapi karena ia benar. Etika tidak datang untuk mematikan cinta, tetapi untuk memurnikannya, untuk memastikan bahwa cinta tidak menindas, tidak egois, dan tidak merusak. Dan disinilah si Selah Bok berdiri, di tengah-tengah ketegangan antara rasa dan tanggung jawab, antara hati dan akal, antara kasih dan keadilan. Cinta ketika berjalan tanpa etika bisa menjadi angin kencang yang menggulung apapun di depannya. Tapi cinta yang diarahkan oleh kesadaran moral, itulah cinta yang tidak hanya menghangatkan satu hati, tetapi menyalakan terang bagi banyak jiwa. Di hadapan setiap tindakan atas nama cinta, kita harus bertanya, apakah ini benar? Apakah ini adil? Apakah ini menghormati martabat orang yang aku cintai? Dan hanya setelah itu kita bisa berkata, aku mencintaimu dengan cara yang benar. Ketika kita mengucapkan kata cinta, seringkali kita lupa bahwa kata itu bukanlah satu entitas tunggal. Ia adalah pelangi emosi, kompleks dan beragam, yang tidak bisa dirangkum hanya dalam satu definisi. Dalam bagian ini, si Selah Bok menuntun kita menyusuri lanskap cinta, bentuk demi bentuk, wajah demi wajah, dan menelusuri bagaimana setiap bentuk cinta menantang, memperkaya, dan terkadang menguji etika kita sebagai manusia. Kita mulai dari cinta yang paling dikenal dan paling sering dirayakan, eros, cinta yang berhasrat. Ini adalah cinta yang menggerakkan tubuh dan mengguncang jiwa, cinta yang membakar dada dan menghidupkan puisi. Dalam tradisi Yunani, eros adalah dewa cinta, tapi juga dewa kekacauan. Karena eros bukan cinta yang tenang, ia adalah cinta yang lapar. Cinta yang ingin memiliki, cinta yang menginginkan. Bok tidak menolak pentingnya eros. Ia mengakui bahwa cinta ini bisa menjadi sumber gairah hidup, inspirasi, dan keindahan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa eros tanpa etika bisa berubah menjadi pemaksaan, obsesi, bahkan kekerasan. Apakah cinta yang hanya ingin memiliki itu benar-benar cinta? Atau hanya bentuk lain dari keinginan yang dibungkus dengan kata-kata manis? Di sinilah etika mengambil peran untuk memastikan bahwa hasrat tidak melukai dan keinginan tidak melindas kebebasan. Dalam cinta eros, kita ditantang untuk mencintai bukan hanya tubuh, tetapi martabat orang yang kita inginkan. Beranjak dari eros, kita memasuki bentuk cinta yang lebih tenang, namun tidak kalah dalam kedalamannya. Filia, cinta dalam persahabatan. Ini adalah cinta yang tumbuh dari kebersamaan, dari saling percaya, dan dari sejarah yang dibangun bersama. Dalam persahabatan, cinta tidak menuntut milik. Ia hadir bukan untuk membakar, tapi untuk menyinari. Tidak selalu penuh gairah, tetapi penuh makna. Bok menyatakan bahwa filia adalah salah satu bentuk cinta yang paling etis karena ia dilandasi kesetaraan dan saling menghormati. Dalam filia, tidak ada dominasi, tidak ada pengorbanan satu pihak demi yang lain. Yang ada hanyalah dua jiwa yang berjalan beriringan dalam kejujuran dan dukungan. Namun bahkan di sini etika tidak absen. Karena persahabatan yang membutakan bisa membawa pada loyalitas yang menyesatkan. Apakah kita berani menegur sahabat kita ketika mereka salah? Apakah cinta kita cukup dalam untuk jujur bahkan ketika kebenaran itu menyakitkan? Cinta orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua, itulah yang disebut storge, cinta dalam keluarga. Ia tidak selalu dimulai dari pilihan, tetapi dari ikatan. Cinta yang hadir sebelum kata-kata,
cinta yang tumbuh bersama kehidupan. Bok menyentuh aspek paling intim dari cinta ini. Bagaimana cinta keluarga bisa menjadi fondasi moral, tetapi juga bisa menjadi ladang konflik. Cinta orang tua bisa membentuk karakter, tetapi juga bisa menekan. Cinta antar saudara bisa menjadi sumber kekuatan, tetapi juga kecemburuan. Dalam cinta keluarga, pengorbanan seringkali dianggap kewajiban. Tapi apakah pengorbanan itu selalu sehat? Kapan cinta dalam keluarga menjadi beban? Dan kapan ia menjadi kebebasan? Etika dalam storge adalah tentang menyeimbangkan kedekatan dengan batasan, kasih dengan keadilan, dan perhatian dengan penghormatan terhadap individualitas. Lalu ada bentuk cinta yang paling luas, paling universal, dan mungkin paling sulit, agape, cinta tanpa syarat. Ini adalah cinta yang tidak memilih, tidak membedakan, tidak meminta balasan. Cinta semacam ini sering diasosiasikan dengan cinta ilahi atau cinta kemanusiaan. Ia hadir dalam tindakan memberi kepada orang asing, dalam menyelamatkan tanpa alasan pribadi, dalam kepedulian kepada sesama manusia semata-mata karena mereka adalah manusia. Bok menyebut cinta ini sebagai puncak dari etika cinta. Tapi ia juga mengingatkan bahwa cinta seperti ini, jika tidak disertai kebijaksanaan, bisa membuat seseorang rentan terhadap eksploitasi. Memberi tanpa batas bisa menguras diri. Peduli kepada semua bisa membuat kita melupakan yang terdekat. Agape bukan berarti mencintai secara buta. Ia menuntut kita untuk membawa cinta dan kebijaksanaan dalam satu langkah. Untuk mencintai manusia sambil tetap menjaga keadilan bagi semua. Sering disalahpahami, cinta diri bukanlah egoisme, bukan narsisme, bukan pembenaran untuk mementingkan diri sendiri. Cinta diri dalam pandangan Bok adalah pengakuan atas nilai diri sendiri tanpa merendahkan orang lain. Tanpa cinta diri, bagaimana mungkin kita mampu mencintai orang lain dengan sehat? Tanpa menghargai tubuh dan jiwa sendiri, bagaimana kita bisa memberi dengan tulus? Namun, cinta diri juga harus diawasi. Ia harus diimbangi dengan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari dunia yang lebih besar, dari jaringan manusia yang saling terkait. Cinta diri bukan benteng, tapi fondasi untuk membangun relasi yang etis. Yang indah dari pembahasan Bok bukan hanya penguraian bentuk-bentuk cinta, tapi bagaimana ia menunjukkan bahwa setiap cinta, jika dijalani dengan sadar, bisa menjadi jalan menuju pertumbuhan moral. Eros bisa menjadi sumber kejujuran tentang hasrat. Filia bisa melatih kita dalam kepercayaan dan kritik yang sehat. Storge mengajarkan kita tentang tanggung jawab dan pengampunan. Agape mengajak kita keluar dari diri sendiri menuju sesama. Cinta diri membimbing kita menjaga martabat, bukan hanya milik orang lain, tapi milik kita sendiri. Dalam dunia yang sering membingungkan, cinta tidak hanya perasaan. Ia bisa menjadi tindakan etis yang terus diperjuangkan. Tidak ada satu cinta yang sempurna. Tidak ada satu cinta yang cukup. Tetapi dalam keragaman cinta itulah kita belajar menjadi manusia. Makhluk yang mampu mencintai secara personal dan universal, intim dan luas, emosional dan bermoral. Dan mungkin, seperti yang dikatakan Bok dengan begitu halus, etika bukanlah pengekang. Cinta, melainkan cahaya yang membimbingnya. Pada saat kita berbicara tentang cinta, kita seringkali lupa tentang sisi lain dari cinta yang tidak kalah penting, tanggung jawab. Cinta bukan hanya tentang memberi dan menerima. Ia juga tentang mengambil tanggung jawab atas tindakan kita, atas pilihan yang kita buat, dan atas konsekuensi dari keterlibatan kita dalam kehidupan orang lain. Bok mengajak kita untuk melihat lebih dalam pada hubungan antara cinta dan tanggung jawab.
Cinta tidak bisa terlepas dari kesadaran tentang apa yang kita timbulkan dalam kehidupan orang lain. Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana cinta bukan hanya tentang perasaan yang menyentuh hati, tetapi juga tentang komitmen yang mengikat kita pada orang lain, pada dunia ini, dan pada diri kita sendiri. Sebelum kita berbicara tentang tanggung jawab terhadap orang lain, Bock memulai dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Cinta yang sehat tidak hanya mengandalkan pengorbanan atau penurunan diri. Sebaliknya, ia mulai dari penghargaan terhadap diri sendiri, sebuah komitmen untuk menjaga integritas dan kesejahteraan pribadi. Bock mengingatkan kita bahwa cinta yang bertanggung jawab harus dimulai dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain dengan penuh perhatian dan kepedulian jika kita tidak mampu mencintai diri kita sendiri dengan cara yang sehat? Penghargaan terhadap diri dalam pandangan Bock bukanlah kesombongan, tetapi kesadaran akan nilai kita sebagai individu yang juga berhak atas rasa hormat dan kasih sayang. Selanjutnya, kita bergerak pada hubungan dengan orang lain. Cinta adalah keterhubungan, dan dengan keterhubungan itu datang tanggung jawab yang mendalam. Ketika kita mencintai, kita membuka diri kita pada dunia orang lain. Kita berbagi hidup, perasaan, dan pilihan. Setiap pilihan yang kita buat dalam cinta, setiap tindakan yang kita ambil memiliki dampak. Cinta yang tulus tidak hanya memilih untuk berbagi kebahagiaan dan kesenangan, tetapi juga siap menerima dan menanggung beban dari keputusan kita. Bock menekankan bahwa dalam dunia yang saling terhubung, tidak ada tindakan yang benar-benar bebas dari dampak pada orang lain. Cinta bukan hanya tentang memenuhi keinginan kita sendiri, tetapi juga tentang memahami bahwa tindakan kita menciptakan gelombang yang merambat, yang bisa membahagiakan atau menyakiti orang yang kita cintai. Salah. Satu aspek paling mendalam dari cinta yang penuh tanggung jawab adalah pilihan. Cinta bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, ia adalah pilihan yang kita buat. Setiap kali kita memilih untuk mencintai seseorang, kita memilih untuk berkomitmen pada hubungan itu, untuk menerima tanggung jawab yang datang bersamanya. Bock mengajak kita untuk melihat cinta tidak sebagai perasaan yang datang dan pergi dengan semangat, tetapi sebagai komitmen yang berlangsung dalam waktu. Cinta yang penuh tanggung jawab memerlukan pengorbanan, kejujuran, dan kesediaan untuk menghadapi tantangan yang datang. Namun, komitmen itu bukan hanya tentang kewajiban yang berat, itu juga tentang akuntabilitas. Kita harus bersedia untuk mengevaluasi tindakan kita, untuk bertanya apakah kita mencintai dengan cara yang benar, apakah kita memenuhi kewajiban kita terhadap pasangan kita, terhadap keluarga kita, atau bahkan terhadap dunia secara lebih luas. Dalam cinta, kita bukan hanya bertanggung jawab atas diri kita, tetapi juga atas efek yang kita timbulkan di dunia orang lain. Apa yang kita berikan, apakah itu kasih sayang, perhatian, atau bahkan kesalahan, semuanya membawa konsekuensi. Namun, cinta tidak selalu berjalan mulus. Bahkan dalam hubungan yang paling penuh kasih sekalipun, ada saat-saat ketegangan, konflik, dan perbedaan. Cinta yang bertanggung jawab mengharuskan kita untuk menghadapi ketegangan ini, bukan dengan menghindar, tetapi dengan menghadapi masalah dengan integritas dan keberanian. Bock mengungkapkan bahwa dalam hubungan, terkadang kita harus menghadapi pilihan yang sulit, pilihan yang tidak selalu menyenangkan, tetapi yang penting untuk perkembangan kita sebagai individu yang bertanggung jawab. Ketika cinta diuji oleh konflik, kita dihadapkan pada tantangan untuk berkomunikasi dengan jujur, untuk mendengarkan tanpa prasangka, dan untuk memaafkan tanpa kehilangan prinsip kita. Cinta yang bertanggung jawab bukan berarti tanpa konflik,
Tetapi itu berarti kita memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang membangun tanpa merusak integritas kita atau merusak hubungan kita. Cinta tidak hanya beroperasi dalam ruang pribadi, ia juga memiliki dimensi sosial. Setiap tindakan cinta kita, setiap pilihan yang kita buat dalam mencintai, bisa membawa dampak lebih besar dalam masyarakat. Cinta yang bertanggung jawab tidak hanya menghargai orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan pribadi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan orang lain di luar lingkaran intim kita. Bock menekankan bahwa dalam dunia yang penuh ketidakadilan dan ketimpangan, kita dituntut untuk mencintai secara lebih luas, untuk menunjukkan empati dan solidaritas kepada mereka yang terpinggirkan atau tertindas. Cinta tidak harus terbatas pada orang yang kita kenal atau yang dekat dengan kita. Ia bisa meluas kepada seluruh umat manusia. Cinta yang bertanggung jawab mengundang kita untuk berpikir lebih besar, untuk bertindak dengan hati, dan untuk berkontribusi pada dunia dengan cara yang mempromosikan kebaikan bersama. Pada akhirnya, tanggung jawab dalam cinta adalah tentang kesadaran. Kesadaran akan dampak tindakan kita, kesadaran akan nilai orang lain, dan kesadaran akan peran kita dalam dunia yang lebih besar. Cinta yang bertanggung jawab bukan hanya tentang memberi atau menerima, tetapi tentang memilih untuk bertindak dengan perhatian penuh, tentang memilih untuk berkomitmen dalam cara yang mendalam dan berarti. Cinta yang penuh tanggung jawab adalah cinta yang terus berkembang, yang tidak hanya menuntut tetapi juga memberi, yang tidak hanya memupuk kebahagiaan pribadi, tetapi juga mengarah pada keadilan dan pencerahan untuk seluruh umat manusia. Kita disadarkan kembali bahwa cinta adalah salah satu kekuatan yang paling kuat yang dapat kita miliki. Namun untuk mencintai dengan cara yang benar, kita harus menghadapi tanggung jawab yang menyertainya. Cinta yang penuh tanggung jawab adalah cinta yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, satu tindakan baik pada satu waktu. Cinta adalah salah satu perasaan manusia yang paling rumit, sekaligus yang paling penuh kontradiksi. Cicela Bock dalam bagian ini mengajak kita untuk melihat perbedaan antara dua bentuk cinta yang seringkali menjadi dua sisi dari satu mata uang. Cinta yang buta dan cinta yang melihat. Dalam pembahasan ini, kita akan memasuki dunia yang lebih kompleks tentang bagaimana cinta dapat membawa kita ke dalam keadaan kesadaran atau malah membawa kita pada kebutaan emosional di mana kita tidak bisa lagi melihat atau memahami orang yang kita cintai dengan sepenuh hati. Bagaimana kita bisa mengenali cinta yang buta? Cinta ini seringkali datang tanpa banyak pertimbangan, tanpa refleksi yang mendalam, dan seringkali dipenuhi dengan idealisasi. Kita mencintai seseorang dengan cara yang tidak realistis atau tak terbatas, dengan mengabaikan kelemahan dan kekurangan mereka. Dalam cinta yang buta, kita sering melihat hanya apa yang kita inginkan untuk dilihat, bukan apa yang sebenarnya ada. Bock menggambarkan cinta yang buta sebagai kondisi di mana kita menutup mata terhadap kenyataan. Kita mencintai karena kita menginginkan hubungan tersebut, karena kita merasa terikat oleh perasaan yang kuat, tetapi tanpa kesadaran penuh tentang siapa orang itu sebenarnya. Cinta ini bisa menjadi berbahaya, karena ia sering mengabaikan batasan, menghancurkan perspektif kita tentang diri kita sendiri dan orang lain, serta menciptakan hubungan yang tidak seimbang, penuh dengan ketidakseimbangan kekuasaan, pengabaian, dan terhadap hak masing-masing individu, dan rasa sakit yang akhirnya harus ditanggung. Dalam cinta yang buta, kita sering mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain, atau sebaliknya. Kita bisa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, di mana kita tidak melihat kebutuhan dan perasaan kita sendiri, hanya terfokus pada orang
yang kita cintai. Cinta yang buta dapat menciptakan ketergantungan emosional yang berbahaya, yang dapat mengecilkan harga diri dan identitas pribadi kita. Sebaliknya, cinta yang melihat adalah cinta yang penuh kesadaran, yang terbentuk melalui pengertian yang mendalam terhadap diri kita dan orang lain. Cinta ini melibatkan penerimaan yang nyata terhadap kekuatan dan kelemahan seseorang, serta kemampuan untuk melihat seseorang secara utuh. Cinta yang melihat menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman dan melihat orang yang kita cintai dengan mata yang jernih, tanpa distorsi yang berasal dari keinginan pribadi atau idealisasi. Bock menjelaskan bahwa cinta yang melihat adalah cinta yang mampu melihat dan mengakui kelemahan dan ketidaksempurnaan seseorang, tetapi masih memilih untuk mencintainya dengan cara yang sehat dan mendalam. Cinta ini tidak berdasarkan pada fantasi atau pengingkaran terhadap kenyataan, melainkan pada penghargaan terhadap keutuhan individu. Kita menerima orang yang kita cintai bukan hanya karena kelebihannya, tetapi juga karena keterbatasan dan kekurangannya. Cinta yang melihat tidak mengabaikan kenyataan. Ia berakar dalam kesadaran dan penghormatan terhadap orang lain sebagai pribadi yang utuh dan kompleks. Ini adalah cinta yang tidak takut untuk menghadapi tantangan, yang tidak lari dari perbedaan, dan yang tidak terjebak dalam pengharapan kosong. Cinta yang melihat melibatkan komunikasi terbuka, kejujuran, dan kemampuan untuk bertumbuh bersama dengan pasangan kita, bahkan ketika kita dihadapkan pada kesulitan dan perbedaan. Perbedaan antara cinta yang buta dan cinta yang melihat sangatlah mendalam. Cinta yang buta dapat membawa kita pada hubungan yang kaku, penuh pengorbanan tanpa penghargaan terhadap diri kita, atau hubungan yang berfokus hanya pada keinginan pribadi, mengorbankan kesejahteraan orang lain demi memenuhi kebutuhan emosional kita sendiri. Sedangkan cinta yang melihat menawarkan kesempatan untuk bertumbuh bersama, menerima tantangan, dan menghargai perbedaan dengan selalu berupaya untuk mencintai orang lain dalam cara yang penuh kesadaran dan tanggung jawab. Cinta yang bisa membawa kita pada penyesalan, kesedihan, dan bahkan keputusasaan. Karena kita mengabaikan kenyataan, kita tidak melihat orang tersebut dalam kebenaran mereka yang paling mendalam. Sebaliknya, cinta yang melihat membuka jalan bagi penerimaan, pertumbuhan, dan kesejahteraan bagi kedua pihak. Ini adalah cinta yang menghormati hak dan martabat orang lain, yang menciptakan hubungan yang seimbang dan saling mendukung. Bagian dari cinta yang melihat adalah kemampuan kita untuk menghadapi batasan, baik itu batasan dalam diri kita sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Cinta yang melihat mengajak kita untuk melihat dunia dan orang yang kita cintai dalam konteks yang lebih luas, tanpa menyembunyikan kenyataan-kenyataan yang sulit. Cinta ini mengharuskan kita untuk menghargai perbedaan, baik itu perbedaan dalam cara kita berpikir, perbedaan dalam nilai-nilai, atau bahkan perbedaan dalam jalan hidup yang kita pilih. Cinta yang melihat menuntut kita untuk tidak hanya menerima perbedaan tersebut, tetapi untuk merayakannya. Dalam hubungan yang sehat, kita tidak harus berkompromi pada nilai inti kita, tetapi kita harus berusaha memahami dan menghormati nilai-nilai pasangan kita. Dalam cinta yang melihat, kita juga diberi kebebasan untuk menjadi diri sendiri, tanpa takut dihukum atau ditolak. Kita bisa menjadi lebih lengkap sebagai individu, karena kita tidak terjebak dalam pengidealan, melainkan dalam penerimaan yang jujur dan terbuka terhadap kekurangan dan kelebihan kita. Cinta yang buta dan cinta yang melihat adalah dua sisi dari spektrum yang sama. Keduanya mengajarkan kita sesuatu yang penting, tetapi hanya cinta yang melihat yang dapat membawa kita pada hubungan yang sejati dan sehat. Cinta yang melihat adalah cinta yang memungkinkan kita
untuk memahami dan menerima orang lain sepenuhnya, tanpa mengabaikan kenyataan atau menipu diri kita sendiri. Cinta yang melihat adalah tentang kesadaran. Kesadaran akan diri sendiri, kesadaran akan orang lain, dan kesadaran akan dunia di sekitar kita. Ini adalah cinta yang tidak hanya mencintai apa yang kita inginkan, tetapi yang mencintai dalam keutuhannya, dengan segala kelebihan, kekurangan, dan tantangan yang ada. Hanya cinta yang melihat yang bisa menciptakan hubungan yang benar-benar bertahan lama, penuh kedalaman, dan saling menghormati. Bob mengangkat cinta bukan hanya dalam ranah pribadi, tapi juga sosial. Apa yang kita sebut cinta kepada sesama manusia, belas kasih terhadap orang asing, penderita, mereka yang tak punya suara. Cinta semacam ini menuntut empati, tapi lebih dari itu, ia menuntut tindakan. Kita tak bisa hanya merasa kasihan, kita harus berbuat. Etika cinta adalah panggilan untuk bertindak, untuk melindungi, membela, merawat, bahkan ketika tak ada imbalan. Cinta dalam dunia modern sering dijadikan alasan untuk segalanya. Tapi Bock mengajak kita untuk memeriksa ulang, apakah cinta kita merawat atau melukai, membuka atau membelenggu, memperkuat nilai atau melanggarnya. Etika cinta bukan tentang membatasi cinta, tetapi memurnikannya, agar cinta menjadi kekuatan yang membangun dunia, bukan yang menghancurkannya. To love well is to love wisely, and to love wisely is to love ethically. Cicely Bock. Dan di akhir halaman, kita ditinggalkan dengan pertanyaan yang sepi, namun penting, bagaimana kamu mencintai? Dan apakah cintamu mencerminkan nilai terbaik dalam dirimu? Don't forget to comment, like, and subscribe.